Dan adapun maqalah yang ketujuh wa salasuna dan 30, artinya 37. Qala telah berkata siapa ba'dul hukama'i, sebahagian ahli hikmah, jami'ul ibadati, akan lafal jami'ul ibadati, adapun semua ibadah-ibadah, minal ubudiyati, dari penghambaan, daripada rukun-rukun Islam arba'atun, itu ada empat. Al-wafa'u, yang pertama memenuhi, bil umudi, akan janji-janji. Wal muhafadzatu, dan yang kedua menjaga, alal hududi, akan batasan-batasan. Wasobru, dan yang ketiga sabar, alal maqudi, sabar akan sesuatu yang tidak ada. Wal ridha, dan yang keempat adalah ridha bil mawjudi, akan sesuatu yang ada. Para jamaah Masjid Jami'ul Hilal yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur. Salawat beserta salam senantiasa semoga Allah curah limpahkan kehadiran alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada maqalah yang terakhir dari bab yang keempat, yaitu perkataan, ucapan, wejangan, nasihat dari sebahagian ahli hikmah. Jadi ulama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ulama terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang-orang yang memberikan fatwa, menerangkan, mengajarkan, memberitahukan tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, seperti wajib, sunat, haram, apalagi itu, makruh, mubah, yang nerangin syarat, rukun, yang membatalkan. Nah, itu kelompok yang pertama yang disebut ulama. Yang kedua, ulama dari kalangan orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Ini yang disebut ulama. Karena ulama itu adalah orang yang memahami, mengetahui. Ulama, kalau tadi mengetahui akan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, kalau yang sekarang dia mengetahui akan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Ucapan dan perbuatannya ini selaras, sejalan.
Inilah yang disebut dengan hukama. Contoh, misalnya ada orang tersebut dapat musibah. Nah, hukama ini dia tuh tahu hikmah di balik itu sampai ke akar-akarnya. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu, kemudian ini ibu-ibu melakukan yang kalau bahasa tasawufnya nggak pantas, melakukan sesuatu terhadap binatang, padahal cuman apa itu kalau itu apa itu? Ya ketika cuma gitulah, disingkirin. Nggak lama kemudian ini ibu-ibu tangannya sakit, diobatin nggak sembuh, diurut nggak sembuh, dikasih minyak nggak sembuh. Dia berpikir, kok kenapa ini, ada apaan? Tahu-tahu sakit. Kemudian dia mengadu kepada seseorang. Ini kenapa tangan kok begini nih? Udah diurut, udah diapa-apain, udah nggak ada perubahan. Apa kata orang tersebut? Coba ingat-ingat dengan kesalahan. Kali tadi habis ngapain? Dipikir, kayaknya orang kagak, marahin orang kagak, kan gitu. Dia nggak ketemu. Coba dari pagi habis ngapain demi kucing, baru sadar, oh iya benar. Satu, dia tahu gitu. Yang kedua, bahwa Allah berikan, Allah titipkan rasa sakit itu untuk memberikan pelajaran kepada siapapun agar jangan berbuat semena-mena walaupun terhadap binatang. Kan itu. Kan kadang-kadang kucing baru lewat aja kita lagi makan, diapain tuh kucing? Ditendang, diapain itu. Padahal kucing itu kalau dikasih ikan tiga biji, habis nggak kucing? Habis juga? Habis juga. Tergantung kucingnya ya. Nah, kalau kucing Angola enggak kali ya, enggak level. Kadang-kadang apa ya? Kita suka hitung-hitungan, suka pelit, padahal tuh kucing cuma nongkrong doang gitu. Cuma nongkrong. Kadang-kadang kita suka berbuat semena-mena. Nah itu hikmah. Makanya disebut hukama ahli hikmah. Tuh dia tahu kenapa ada penyakit ini, kenapa ada musibah ini, itu dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dikasih tahu sama yang Maha tahu. Kadang-kadang kita kan di saat dikasih musibah itu nggak sadar, karena merasa kita nggak pernah berbuat salah. Yang salah itu siapa? Orang lain dulu yang kita salahin. Kan gitu. Padahal kalau kita introspeksi diri, oh ternyata di diri kita juga banyak kesalahan. Dan kalau seandainya ada orang lain yang tahu akan kesalahan kita, itu nggak seberapa tahunya dibandingin kita sendiri. Nah ini biasanya hukama ini dia itu tahu sama orang, gitu. Dia itu tahu sama orang. Bagaimana kriteria orang itu dia tahu, karena dikasih tahu sama Allah, karena dia udah kenal, udah tahu, udah dekat sama Allah. Itu kelompok hukama. Nah orang tersebut dengan hukum-hukum Allah tahu, tapi nggak sedalam seperti ulama, ya.
Jadi yang penting-pentingnya aja itu dia tahu. Kemudian yang ketiga ada lagi ulama itu perpaduan antara ulama dan hukama. Dia tahu hukum-hukum Allah dan juga dia tahu dengan hikmah dari setiap kejadian, dan memang orang tersebut gitu ya udah kenal dengan Allah. Ini disebut kubaro. Nah, zaman sekarang ulama itu udah jarang, udah sulit ya. Itu ulama bagaimana hukama, bagaimana kubaro. Kadang-kadang hukama itu satu kelurahan belum tentu ada. Kadang-kadang hukama bagaimana kubaro itu. Nah, di sini di makalah yang terakhir yang ke-37, qala ba'dul hukama, ahli hikmah, sebagian ahli hikmah, bukan ahli hikmah yang ngawiri, tukang nyarengan, bukan. Dosi bukan yang ahli hikmah gitu ya. Ngahikmah. Bilang ini buat ini gitu. Nanti kalau perlu ini. Ini tujuan itu bukan zikir, bukan ibadah, tetapi semata-mata karena tujuannya ke situ. Itu biasanya begitu. Itu namanya ngahikmah. Nah, kalau orang yang akidah tauhid ini enggak kuat, ngeri juga yang begini. Ya, ngeri menyimpang keyakinan, nanti keyakinan itu nyimpang itu. Nyimpang bagaimana? Keyakinannya nyimpang itu nanti meyakini itu wiridan, itu zikir memiliki athar, memiliki kerja, sehingga jauhnya lagi tanpa terasa ada yang mampu, yang bisa selain Allah. Yaitu apa? Zikir. Padahal yang menjadikan itu Allah, yang menghasilkan itu Allah di saat orang tersebut zikir. Paham ya? Alhamdulillah ngaji apa itu? Sifat 20, sifat wahdaniyat, sifat qudrat. Di dalam sifat wahdaniyat fil af'al, tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu di luar Allah. Itu ya. Obat nggak memiliki hasil kerja, suntikan tidak bisa menghasilkan sesuatu di luar Allah, nggak ada. Nah, kalau kita misalnya lagi sakit kepala kemudian minum obat A lalu sembuh, ini kalau akidahnya enggak mantap, tauhidnya kurang, sakit udah minum itu sembuh. Oh, bagus tuh obat. Kalau buat lisan nggak jadi masalah. Khawatir jadi keyakinan. Nanti meyakini itu obat memiliki efek kerja. Padahal obat itu nggak bisa berbuat apa-apaan. Kenapa nggak bisa berbuat apa-apaan? Sebab obat itu yang bikin orang ada dengan sendirinya. Kan orang. Berarti obat aja itu apa? Nggak bisa berbuat apa-apa karena yang bikin orang. Itu. Ya. Jami'ul ibadati minal ubudiyati, seluruh atau semua ibadah-ibadah yang terdapat pada rukun-rukun Islam dari penghambaan ini arba'atun, ada 4.
Jadi ibadah dari penghambaan seseorang di dalam rukun Islam ada 4. Yang pertama al-wafa'u bil uhudi, memenuhi janji-janji. Wa huwa ada'u fara'idillahi ta'ala, yaitu menjalankan bermacam-macam fardu dari Allah Ta'ala. Salat, saum, zakat, haji, apalagi 2 kalimat syahadat, itu harus kita penuhi karena pada dasarnya kita udah berjanji sama Allah. Jadi kita ini udah pernah MOU sama Allah, pernah berjanji sama Allah, kasar bikin perjanjian sama Allah. Kapan tuh? Waktu kita di alam ruh. Kata Allah dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuh Allah nanya sama Nabi Adam, termasuk ruh-ruh anak cucunya Nabi Adam. Kata Allah, apakah aku bukan Tuhanmu? Maka seluruh para ruh termasuk Nabi Adam menjawab, bala, betul engkau adalah Tuhan kami. Malah syahidna, kami bersaksi tuh. Bersaksi berarti 2 kalimat syahadat, udah syahadat tuh. Jadi semua ruh itu udah syahadat kepada Allah. Semua ruh sebelum ada mata udah bisa melihat Allah. Seluruh para ruh, ya, sebelum ada mulut udah bisa ngejawab. Cuman setelah ruh itu masuk ke dalam jasad, lahir, dewasa, kita lupa itu perjanjian. Ingat gak Pak Itaru? Dulu Allah bikin berjanji begini, ingat gak? Nggak ingat, boro-boro. Kapan ya? Lupa itu. Nah, karena memang jasad itu belum ada, ruh kita yang udah ada. Makanya Allah ingatin tuh dalam Al-Quran surat apa dia? Di awal surat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Pokoknya surat 10 ke bawah dah. Surat 10 ke bawah dah kalau nggak salah. Hai orang-orang yang beriman, aufu, penuhilah oleh kamu sekalian bil uqud, akan janji. Janji yang mana? Janji kita dulu kepada Allah. Nah, jadi kita sholat sebenarnya itu memenuhi janji kita dengan Allah. Saum itu adalah bentuk memenuhi janji kita dengan Allah. Zakat bentuk pelaksanaan akan perjanjian kita kepada Allah, termasuk haji. Jadi di dalam rukun Islam yang kita jalani itulah bentuk pelaksanaan janji kita kepada Allah waktu di alam ruh. Jadi di alam ruh bukan hanya syahidna, kami bersaksi, kami meyakini engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, tapi juga kami berjanji akan melaksanakan, menjalankan segala bentuk perintahmu. Kata siapa itu? Ada ruh kita kapan? Waktu di alam ruh. Nah cuma kita lupa. Makanya Allah utuslah para rasul supaya apa? Ngingetin umat, ngingetin kaum gitu akan perjanjiannya. Maka diantaranya apa? Bertauhid, beriman kepada Allah. Sebab syahidna, saksi. Maka
jalankanlah perintah Allah, sholat. Karena apa? Karena udah berjanji di alam ruh. Gitu. Paham ini? Ya, masuk. Oh, jadi sholat itu kasarnya bukan kemarin, saum itu bukan kemarin, haji zakat bukan kemarin. Emang waktu di alam ruh kita udah berjanji MOU kepada Allah, mengabdi, berbakti, ibadah kepada Allah. Ya. Al-wafa'u bil uhudi. Satu. Kedua, wal muhafazatu 'alal hudud, menjaga akan batasan-batasan. Jangan sampai kita ini lewat batas. Apa itu lewat batas? Ya. Melakukan yang dilarang oleh Allah. Berarti berbuat maksiat kepada Allah. Maka jagalah batasan itu. Artinya kita hindari, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melewat batas, yang lewat batas itu adalah orang yang apa? Melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang-orang yang lewat batas. Ya. Ibarat kata, ya, seharusnya gitu, kita lomba balap karung, batas sampai situ lewat kelebihan. Berarti udah offset itu. Udah offset, udah luar batas. Main bola kotak segitu, ya. Kemudian bola ditendang dari di luar lapangan, dan itu udah lewat batas. Udah nggak masuk kategori main bola itu. Makanya boleh megang tangan tuh kan. Karena itu udah bukan apa? Batasan itu. Begitu juga orang kalau dia nggak bisa menjaga batas, berarti dia sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Sholat begitu ya, saum gitu. Itu jangan sampai lewat batas. Kemudian tadi ibadah-ibadah dari penghambaan harus dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula dengan kehidupan, karena kehidupan itu 24 jam adalah penghambaan kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini hikmahnya diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Dari mulai akil balik sampai mati itu harus ibadah. Harus ibadah. Maka selama hidup dari akil balik sampai mati, jangan sampai lewat batas. Artinya melakukan yang dilarang oleh Allah. Harusnya kita menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka apabila ada orang selama hidup dari mulai akil balik sampai mati dia melakukan yang dilarang, berarti itu orang lewat batas. Lewat. Bagaimana bisa ibadah 24 jam kalau seandainya apa? Kita perhatiin perasaan yang ibadah itu cuma sholat, baca Quran, zikir, kan gitu. Ya. Padahal kalau kita terpaku fokus sama yang ini rugi. Di mana ruginya? Sholat sehari semalam berapa? 5 waktu. Kalau sholatnya sekali sholat 10 menit kan? Ya, sholat 10. Ya bagi kamu ya. Berapa? Sampai nggak 10 menit? Oh nggak sampai. Nah, itu yang apa itu? Yang 4 rakaat itu nggak sampai 10. Gimana yang 2 rakaat? Padahal kalau yang 4 rakaat 10 menit berarti aman tuh. Berarti subuh setengahnya 5 menit.
Ternyata yang 4 aja 3 menit. Bagaimana ya? Berarti semenit setengah itu diskon. Ya, diskon recording. Ya, di diskon ya. Nah, kemudian berarti kalau 10 menit dah, ini hitung-hitungan cakepnya lah. Ya. Kalau sewaktu 10 menit kali 5 berarti 50 waktu. Terus wiridan habis sholat berapa menit tuh? Ada setengah jam. Sholatnya sebentar. Yang wajibnya sebentar, gimana yang sunatnya begitu ya? Nah, taruhlah ambil 5 menit tuh. 5 menit. Nah, 50. Nah, 5 menit wiridan 5 kali 5 25. Berarti berapa? 50 menit tambah 25 menit 75 menit, berarti 1 jam seperempat. Ya, 1 jam seperempat. Nah, terus ngapain lagi tuh? Baca Quran habis sholat. Nah, ini hitungan bohongnya aja nih, hitungan bohong. Ya, hitungan bohong gitu. Ya, biar dapat cakep gitu. Kalau itu ibadah, ya. Walaupun kenyataannya kadang-kadang kita lupa Quran taruh di mana itu. Saking lamanya nggak dibaca, tapi dalam penganut bulan puasa kita baca itu. Kalau lagi sempat itu juga. Ya, baca Quran berapa menit? Satu baris. Ya. Baca Quran taruh dah 5 menit. Ini ukuran bohong ini, ukuran bohong. 5 menit kali 5 25. 25 berarti tadi 30 berapa? 40. Ya, tambah 15 tadi. 25 tambah 15 berarti 40 menit. Berarti 2 jam kurang 20 menit. Nah, terus apa lagi tuh? Taklim nih, taklim dah. Ya, taklim. Sejam taklim. Ya. Itu kalau tiap malam taklim, Nah, hitungan bohongnya lagi nih. Tiap malam taklim lah. 1 jam 5 jam berarti. 5 jam tambah 2 jam, 7 jam kurang 20 menit. Terus apa lagi tuh? Sunat. Nah, hitungan bohongnya lagi nih. Ini hitungan semuanya nih, hitungan semuanya. Ya. Taruh dah 5 menit. Ya, qobliyah ba'diyah 5 tambah 5 tambah 25 berarti berapa itu? 8 jam. Ya. 8 jam lewat 5 menit. Terus apa lagi tuh? Apa lagi? Tahajud. Ya. Taruh tahajud 10 menit. 8 jam 15 menit. Sehari semalam berapa? 24 jam. 24 jam dikurang 8 jam lebih dari berapa menit tadi? 5 menit. Berarti berapa itu Pak Italu? 16 berarti 15 jam 55 menit. Itu dipakai apaan itu? Padahal tadi akil balik sampai mati harus diisi dengan ibadah. Berarti 1 hari 15 jam 55 menit nggak dipakai ibadah. Itu 1 hari. Kali kita hidup dari kalau hidup 70 tahun dikurang 15 usia akhir balik 15. 70 dikurang 15 berarti berapa? 55 tahun kita hidup, banyakkan diisi ibadah apa kagak? Berarti kalau nggak diisi dengan ibadah, bagaimana itu? Tapi kita pede banget, yakin masuk surga ini. Yakin neraka cuma lihat doang gitu.
Nah, lalu bagaimana supaya ini waktu yang 24 jam diisi dengan ibadah? Maka, nah disinilah pentingnya ilmu. Penting ilmu. Karena orang yang punya ilmu, dia akan tahu, gitu. Akan tahu ini waktu yang 15 jam 55 menit dijadikan ibadah. Karena amal itu ada dua. Ada amalan akhirat, ada amalan dunia. Nah ini amalan dunia, amalan akhirat. Amal dunia jadi amal akhirat. Amal dunia bisa jadi amal dengan bagus dunia. Bagaimana supaya niatnya bagus? Berarti harus tahu ilmu. Sebaliknya amalan akhirat bisa jadi amal dunia. Kalau niatnya nggak bagus, berarti dia nggak tahu ilmunya. Makanya disinilah pentingnya kita punya ilmu. Makanya Rasul mengatakan, bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di lain hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal, carilah, tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai liang lahat. Mengapa? Saking pentingnya yang namanya, maka beruntunglah orang yang punya ilmu. Sebaliknya rugilah orang yang nggak punya. Tapi orang yang punya ilmu sama juga dia berbuat dosa. Kalau dibandingin sama yang nggak punya ilmu, orang yang punya ilmu dia tahu cara taubatnya kepada Allah. Ya, dia tahu cara taubat kepada, karena dalam taubat itu ada syaratnya itu. Coba kalau orang bodoh, tahu nggak? Ya, kadang-kadang dia istighfar, astagfirullahaladzim, apa itu istighfar? Dia minta ampunan apa? Dia kesalahan yang mana? Nggak sampai segitu. Kalau orang bodoh, istighfar aja. Kadang-kadang kenyataannya dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lidahnya istighfar, hatinya bukan ingat ame dosa. Bisa jadi masih ingat sendal kemarin hilang. Ya, itu. Ampunan Allah. Tapi hati, ya Allah, siapa yang gantiin sendal? Mana sendal mahal lagi, pada 100.000 lagi. Padahal minta ampunan, kok ingat ame? Sendal. Tuh contoh. Ya, itu contoh. Oh berarti orang bodoh istighfarnya nggak jadi istighfar. Tuh ruginya jadi orang bodoh. Istighfarnya nggak jadi istighfar karena dia nggak tahu caranya. Ya walaupun orang yang punya ilmu ya jelek, cuman kalau dibandingin itulah kelebihannya orang yang punya ilmu. Tapi bukan berarti dengan punya ilmu itu dijadikan aji mumpung. Inti jangan lawan aneh, inti mau bodoh, aneh orang ngerti. Nah itu nggak boleh juga. Aneh sih tahu kalau aneh berbuat salah, tobatnya tahu. Inti berbuat salah nggak tahu saya tobatnya, itu salah. Ya, salah. Yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, wasabaru 'alal mafqud, sabar atas sesuatu yang nggak ada, min mahbubati, dari yang dicintai. Sabar dengan yang nggak ada. Apa itu sabar? Sabar bahasa sederhananya menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Karena yang namanya nafsu itu dengan sesuatu yang nggak ada, dia itu menggebu-gebu pengen ada. Kadang-kadang ibarat kata kalau lagi makan lauknya tempe tahu, dia kadang-kadang nggak niat tuh tempe tahu. Yang dia lihat mana? Daging ayam yang nggak ada. Daging ayam yang nggak
ada, maka dia nggak sabar, sehingga sedikit mengeluh dengan apa yang ada. Nah, karena dia nggak sabar dengan yang tidak ada. Dan yang terakhir walillah bil mawjud. Padahal kalau seandainya manusia itu dibuka hijab sama Allah, dia tahu di balik itu dia bakal bersyukur. Dia bakal bersyukur. Dia tidak akan menuntut sesuatu yang nggak ada. Kalau dia tahu hikmahnya, dia tahu di balik semua itu, dia tahu karena Allah buka hijab. Yang terakhir itu dengan yang ada. Ya. Ini yang disebut apa? Qanaat, cukup dengan yang ada. Karena Allah itu lebih tahu daripada kita. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah kalau yang ada aja nggak bisa kita syukuri. Yang ada nggak bisa kita syukuri, apalagi yang nggak ada. Ya, dia menghayal pengen itu, ya. Yang ada aja dia nggak bisa mensyukuri. Malah kalau dia nggak ridho dengan yang ada, berarti dia sama sekali nggak suka dengan apa yang Allah kasih. Ya kan? Kalau dia nggak ridho dengan yang ada, berarti hakikatnya dia nggak suka sama yang Allah. Karena barang yang ada itu yang ngasih Allah. Nah, apabila seorang hamba di dalam penghambaannya kumpul yang empat ini, barulah dia disebut seorang hambanya Allah. Seorang hambanya. Jadi hamba Allah itu apa? Empat gitu. Empat. Satu, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan sebagai bentuk perjanjian dia kepada Allah di saat di alam ruh. Yang kedua, hidupnya tidak akan lewat batas, dia akan menjaga batasan-batasan, tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah, dia akan berupaya dengan maksimal menjauhi dari yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar dengan sesuatu yang tidak ada. Yang keempat, ridho dengan barang yang ada, walaupun barang yang ada itu kecil nilainya di hadapan manusia, tapi dia bukan melihat barangnya, tapi dia lihat siapa yang memberikannya, makanya dia ridho dengan Sang Maha Pemberi. Nah, itu namanya orang ibadah hamba Allah. Semoga kita semua ini jadi hamba-hambanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurban lana fi dinina. Tawassalna bika 'ilmi, tawassalna bika 'ilmi, anta sultan al-wasi' wa anta sultan al-aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على خلق سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.